nggak akan ada disclaimer dari dokter. Baru nanti 4-5 hari juga tahan, Bapak Ibu pasti ke dokter mata. Baru disebut sakit, Bapak Ibu nanti akan dapat namanya obat. Seperti itu. Nah, kalau produk ini izinnya yaitu eye serum dulu. Izinnya bukan obat, tapi eye serum atau nutrisi mata, sehingga aman. Kalau obat urusannya sama dokter, sama rumah sakit, sama klinik. Begitu. Paham ya Bapak ya? Nah, pertanyaannya kita balik. Mata Bapak Ibu selama ini kira-kira nutrisinya cukup apa enggak dulu? Nah, sehingga tadi menjadi penurunan fungsi organ. Nah, kebetulan saya ketua Yayasan Restorasi dan Regenerasi Sel. Sel itu ya sel darah merah, sel darah putih dulu. Yang luar biasa, mata ini tidak ada darahnya. Nah, mata ini kalau ada darahnya setetes, itu dia langsung merah semua, Bapak Ibu. Contoh, stroke mata kemudian batuk, dia pecah, dia matanya langsung merah total. Nah, mata ini organ yang hanya lensa saja, kayak kamera saat kita mantenan kayak gitu. Dan hebatnya HP sekarang itu sudah pixelnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan obat. Ini bisa menutrisi sampai usia tua. Nah, bagi teman-teman yang kayak Pak Toto sudah mendemokan sudah tahu. Tapi saya takutnya di luar sana bilang obat. Tapi ini nutrisi. Jadi ini termasuk yang luar biasa. Ini bisa untuk mata Anda, kantong mata. Kenapa? Wanita ini secantik apapun, pakai makeup apapun, ketika kantong matanya kendor, ya jadi tidak elok matanya gitu. Nah, ini bisa memperbaiki sampai kerutan mata dan lain-lain, bukan cuma jalannya saja gitu. Dan tentang legalitas, sertifikasi dan lain-lain komplit termasuk halal gitu. Jadi ini jangan kaget ketika nanti ada sedikit perubahan setelah nutrisi. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini ada teman saya. Itu nggak apa-apa. Saya di Marung, sampingnya persis ada tukang tambal ban di Temanggung. Kemudian dia kena vitiligo. Kemudian saya ngomong, vitiligo itu obatnya cuma satu. Dia kurang namanya nutrisi, namanya peptide. Kalau peptide-nya cukup, dia pasti selesai vitiligo. Ada dulu ya. Coba. Tidak bisa. Nah, ini Bapak Ibu, kalau lama-kelamaan seperti ini, lemaknya makin tebal, itu sama dengan motor, bolang, lampu, bolanya masih terang, kaca depannya sudah kabur, Pak. Sehingga orang-orang itu akan dibuka sebetulnya apa ya? Lambung sedikit saja, namanya kaca, hanya lemak saja. Ini Pak, bisa dilihat hasilnya. Jadi produk ini 5 menit sudah bisa dirasakan nutrisinya. Ini ada ibu-ibu Chinese yang pada mau. Ini Chinese nggak hidung ke pipi, nggak jatuh ke mata, langsung bersih seperti itu. Yang tadinya mata satunya ini bisa masuk, sehingga dia langsung masuk ke dalam menutrisi. Dan tadi ditunggu 5 menit, yang tadinya lemaknya banyak, lemaknya mulai terkikis ya. Maka dengan pemakaian 1 bulan saja, orang-orang yang tadi punya masalah katarak, dia akan terkikis ya. Seperti itu. Jadi ini tunggu 5 menit saja. 5 menit saja produk ini sudah bisa dibuktikan. Bapak yang lihat sendiri sebelum sesudahnya. Nah, kita di foto tujuannya titik lihat mata yang tadi sebelumnya saja. Matanya mata lelah, kemudian melihatnya segitu pikselnya. Begitu dinutrisi,
dia akan pupilnya ini menjadi melebar, Pak. Dan kantong matanya mulai berkurang, dan setelah nanti 15 menit kerutan samping biasanya turun 3. Karena rata-rata kerutan samping itu sampai 7-8, nanti tinggal 3 kayak gitu. Pelan-pelan. Nah, jadi sambil Bapak nanti merasakan kenapa kok ini, mohon maaf, ini Bapak sama Ibu. Nah, cara melihat mengamati itu jarak terdekatnya adalah 2 meter. Coba Mas, lihat biar bicara. Kanan dan Nanti aja Bapaknya kanan kebun. Nanti saja Pak, biar waktunya sesuai, nanti hasilnya kan beda. Iya. Dibandingkan sekarang. Bapak Ibu, tulis. Bagi saya, ya Islam al-ideal kayak gitu. Maksudnya ya, Bapak kalau ada uang, kira-kira ingin mobil apa Bapak Ibu? Sibuk di hati saja. Range Rover nggak? Itu ideal, betul nggak? Jadi tujuan kita hidup adalah mencari keidealan, Pak. Sehingga di situ kayak Rizka ini baru lulus kuliah idealis, Pak. Nah, baru hidup ideal menurut saya simple. Hanya membuat orang sekeliling saya senyum saja. Udah ideal, Pak. Karena Pak, nek istri saya nggak senyum, apa yang terjadi, Pak? Baik ideal otomatis kayak duit, kayak opo pirang-pirang gitu, Pak. Paham ya? Nah, saya sendiri mencari hidup biar ideal seperti apa. Dan berbagi itu prinsip yang lebih luar biasa. Berbagi peluang, berbagi kesempatan, berbagi harapan dan seterusnya. Nah, hidup ideal ini menurut saya sangat penting, Mbak. Tetapi harus ada infrastrukturnya, yaitu sehat tubuhnya. Banyak orang yang minta umur panjang, tapi lupa minta sehat. Ya Pak Topik ya. Jadi doanya, ya Allah umur sudah, tapi jarang sekali. Nah, maka harta berapapun tidak bisa dinikmati dengan tanpa satu, yaitu kesehatan. Nah, kalau matanya sudah fungsinya menurun, Pak, 50% saja, apa yang terjadi, Pak? Arab sholat jamaah tak jamin kangelan, Pak. Kenapa? Orang sakit stroke dari ambulan 4 hari di rumah sakit, begitu baru bisa jalan, Pak, sampai rumah dibilang sehat. Itu sebetulnya fungsi organ naik 5%, Pak. Itu luar biasa. Nah, sehat uangnya harus ada sehat finansialnya, Pak. Jadi uang bukan segala-galanya, segala-galanya tidak mesti pakai uang. Tapi dengan punya banyak uang, kita bisa berbuat lebih baik, lebih banyak, lebih baik, lebih banyak, lebih baik, lebih banyak. Itu aja, Pak. Artinya kita tidak akan menggunakan banyak cara atau segala cara. Karena dengan punya banyak uang, saya masjid, saya musola, saya gereja, kasih belum. Kalau hari ini sudah viral, kemudian kita mau memviralkan, ya telat, Pak. Carilah bisnis yang masih bisa diviralkan. Pak, saya membaca sejarah Microsoft dibuat, itu penemunya adalah berpikir seperti ini. Jauh 10 tahun yang akan datang, 15 tahun, 25 tahun yang datang, nanti yang butuh aplikasi saya adalah setiap rumah. Maka nggak mungkin sedunia setiap rumah butuh aplikasi saya. Tapi hari ini benar, setiap HP ada Microsoftnya nggak, Pak? Ada. Ya itu dia pasti kaya, Pak. Itu penemu ya seperti itu pikirannya. Nah ini sama. Saya punya pemikiran, oh ini bisa diviralkan. Karena bisnis kalau tidak bisa diviralkan, kita hanya jadi terapi saja, ya mohon maaf, selesai, Pak. Sama, bisnis hanya MLR, multi level recruiting, tidak ada RO-nya, tidak akan sampai ujung, Pak. Kenapa? Karena saya orang paguyuban beda sistem. Saya pilih produk yang ada RO-nya. Nah, ada karirnya. Bapak tahu tukang becak nggak punya masalah mimpi karir, nggak pernah. Tapi Pak Toto, begini anak ini nggak gini-gini. Nah, dan tetap menuju kebebasan finansial. Nah, artinya jika masih banyak angka, kita ya otomatis bisa. Nah, ini Pak, saya ingin sharing tentang apa itu mutual marketing. Pak,
Pernah dengar live food Pak ya? Nah, Pernah ya Pak ya? ya. Itu namanya affiliate marketing, tapi online Pak. Lah orang Indonesia disuruh sewa toko Pak, 1 bulan $10, $10. Lah orang bayar listrik, bayar sungkan kok Pak, bener nggak Pak? Apalagi toko yang online, padahal itu kalau jalankan benar. Pak, mutual marketing di Singapura sudah berjalan. Saya tahun 2003 di sana sudah berjalan. Pak, di sana kalau ada sebuah mall mau dibuka, itu orang jadi orang Singapura, orang terkaya Singapura jadi satu orang yang punya tanah. Di sana presiden saja nggak punya tanah Pak. Bener. Silakan Bapak browsing orang Singapura yang punya tanah nggak ada. Karena bumi dan air adalah milik negara, benar. Maka lihat orang Indonesia kaya semua Pak, sertifikatnya luas-luas. Nah, orang kaya Singapura kedua adalah orang yang punya kartu member card. Orang kalau udah umur 30, sana membernya rata-rata di atas 1.500. Kalau SMP, member cardnya adalah rata-rata 500. Nah, member cardnya adalah member card mutual marketing. Seperti apa? Ketika mall mau dibuka, harga membernya katakanlah 1 juta Pak. Hanya dibuka pendaftaran 10.000. Maka perusahaan tinggal ngantongi uang 10.000 kali 1 juta. Sudah berapa miliar Pak? Dan perusahaan Singapura adalah perusahaan paling valid di dunia tentang birokrasi. 10 tahun yang akan datang mau bangkrut, di audit dari sekarang sudah ditutup Pak. Jadi Singapura adalah negara teraman untuk investasi. Buktinya Pak, Singapura hari ini menjadi negara yang zona bebas perang dunia. Percaya nggak Pak Ibu? Kalau Singapura dibom, yang pusing siapa Pak Ibu? Semua Indonesia Pak. Kenapa? IT KTP-nya di mana? Singapura. IT perbankannya di mana? Singapura. IT semua di dunia ada di Singapura. Disepakati Pak. Paham ya Pak ya? Jadi kalau di sana ada negara bangkrut, itu nggak bisa Pak, sudah diaudit duluan. Nah, mall belum dibuat, begitu izinnya jadi Pak, PMA-nya jadi, dia sudah diaudit. Sehingga nanti, contoh, tempat wisata Pak, wisata katakanlah nanti hanya butuh pembayarannya katakanlah 10 juta, dia punya kartu hanya 5.000 saja. Atau hotel katakanlah investasi 100 juta, tapi dia hanya butuh katakanlah 1.000 KTA. Nah, di sana Pak, ibarat Indomaret, Bapak ngajak si A, ngajak si B, ngajak si C, ngajak D. Kalau di Indonesia ini terputus Pak, hanya diskon diri sendiri. Paham ya Pak ya? Nah, kalau mutual marketing di sana, kenapa mall mau dibuka, baru keluar kertasnya, nggak ada 10 hari, nggak ada 1 bulan, kartunya habis Pak. Padahal mallnya berdirinya 1 tahun lagi Pak. Kenapa? Begitu mallnya dibuka, semua omset ini akan naik Pak ke yang mengajak. Paham ya Pak ya? Nah, coba jenengan ngajak ke Indomaret buat KTA, buat KTA. Coba kalau sistemnya seperti ini, ada omsetnya, nggak usah banyak-banyak, 0,01% saja kita kaya raya.